Hari nampak mulai terang, matahari mulai naik ke atas, dan suhu pun mulai panas. Saat itu Salsa masih mengenakan baju tidur. Dia tidak berniat untuk mandi hari ini. Salsa duduk di depan teras, dan kini ia mulai bosan duduk di depan teras sendirian. Salsa pun memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan melanjutkan untuk tidur. Dia berjalan masuk. Namun tiba-tiba, bram! Pot bunga di belakang rumah bibi terjatuh. Salsa terkejut. Dia pun berjalan ke halaman belakang rumah bibi. "Siapa di sana?" teriak Salsa dari depan pintu belakang rumah bibi. Tidak ada jawaban. Salsa mengira ini karena kena angin. Salsa pun berjalan ke arah pot yang jatuh tadi. Dia duduk lalu membenarkan pot itu. Untung saja bukan terbuat dari keramik, jadi potnya tidak pecah. Namun Salsa tidak sadar bahwa di belakang dia saat ini ada sesosok perempuan dengan wajah hitam yang hancur dan mengenakan pakaian putih panjang. Sosok itu persis berdiri sekitar 2 meter dari arah Salsa. Sosok itu tidak berbicara. Dia terus melihat ke arah Salsa, yang saat itu tengah membenarkan pot yang jatuh. Salsa berdiri, lalu berbalik ke belakang. Sosok itu tidak ada. Salsa kembali masuk ke dalam rumah. Dia berjalan ke arah kamarnya untuk tidur. Di dalam kamar, Salsa langsung merebahkan badannya di kasur. Dia ingin melanjutkan mimpinya yang sempat kepotong. Namun saat mulai memejamkan mata, tiba-tiba saja, ding dong, bel rumah bibi berbunyi. Salsa tidak jadi memejamkan matanya. Dia berjalan keluar kamar dan turun untuk membuka pintu. Cynthia? Sapa si Salsa saat membuka pintu. "Siang, Sal," sapa balik dari Cynthia. "Tadi Mawar bilang, katanya aku suruh nemenin kamu, soalnya dia lagi nganterin bibinya. Dan kebetulan juga ibu sama bapakku juga lagi keluar kota. Jadi aku mengiyakan saja," sambung Cynthia. "Oh alah, tumben Mawar bilang gitu," ucap si Salsa. "Iya, kata Mawar sih, firasat dia tidak enak," jelas Cynthia. Lebay anak itu," kata Salsa sambil merintis. "Ya sudah, ayo masuk," tawar Salsa kepada Cynthia. Salsa dan Cynthia duduk di sofa ruang tamu. Mereka mengobrol dan bercanda. Sepertinya Salsa sudah tidak bosan lagi karena ada teman sekarang. Sesekali mereka menggosipkan orang-orang yang tampan yang ada di desa ini. Bahkan Salsa mulai berani menanyakan tentang kehidupan Rangga di desa ini. Mereka terus tertawa di lantai bawah jika ada hal-hal yang lucu yang tidak sengaja dibicarakan. Namun tanpa mereka sadari, ada sosok lain yang menemani mereka di rumah ini. Sosok itu kini berdiri di samping meja makan. Ia melihat ke arah Salsa dan juga Cynthia dengan wajah hitam legam. Sosok perempuan itu tidak berbicara, tapi pandangannya sungguh sangat tidak diinginkan. Matanya memerah dan melotot ke arah mereka. Namun Salsa dan Cynthia tetap tidak menyadari keberadaannya. Ada bau amis semakin menyelimuti rumah ini. "Kok sedikit amis ya?" kata Salsa sambil mencium-cium udara. "Iya, saut Cynthia. "Sudah, lupakan saja. Lanjutkan saja berbicaranya," celoteh si Salsa. Mereka pun melanjutkan obrolannya. Namun sosok itu tetap berdiri di tempatnya dengan mata merah yang terus melotot ke arah Salsa dan juga Cynthia. Hari sudah mulai senja. Aku masih dalam perjalanan setelah mengantarkan bibi ke rumah mertuanya.
Cynthia malam ini sengaja kusuruh nemani kami tidur di rumah bibi. Pukul 6 sore, aku sudah memasuki gapura selamat datang di desa Punggara. Suasana seperti biasanya, sepi sekali. Tidak ada orang yang berlalu lalang, bahkan sekedar mengobrol di depan rumah. Rumah-rumah sudah terkunci dengan rapat, mungkin karena waktu mulai menjelang maghrib. Kuinjak kuat-kuat rem mobil bibi. Sepertinya ada seekor kucing yang sudah kutabrak. Kubuka pintu mobil dan berjalan keluar menuju tempat kucing itu. Tapi sepertinya tidak ada kucing di sana. Namun saat aku ingin berdiri, aku kembali dikejutkan dengan sepasang kaki melayang yang berdiri di belakang mobil bibi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri dan mengecek ke belakang. Tapi tetap saja tidak ada siapa-siapa. Akhirnya aku putuskan untuk segera masuk lagi ke dalam mobil dan berjalan menuju rumah bibi. Kini aku sudah sampai di rumah bibi. Pintu rumah terbuka. Gerbang tadi juga dibuka. Sepertinya Salsa dan juga Cynthia tidak pergi main. Setelah memarkirkan mobil di depan, aku berjalan masuk ke dalam rumah. Salsa dan Cynthia nampak asik menonton televisi. Mereka duduk di sofa depan televisi. "Kalian tumben gak keluar rumah?" tanyaku pada mereka. Sudah pulang kamu, War?" Salsa berbalik bertanya. "Enggak kok, hari sudah mulai maghrib. Pamali kalau di desa ini keluar jam segini," jawab Cynthia. "Oh, pantas. Rumah-rumah tadi sudah pada sepi. Sudah, sana mandi dulu, Ki. Entar baru gabung sama kita," suruh Salsa sambil menutup hidungnya, yang seakan-akan aku ini bau. Aku berjalan menuju kamar untuk mengambil handuk, lalu pergi ke dalam kamar mandi. Namun kakiku terhenti melangkah menuju kamar mandi ketika melihat horden kamar terbang-terbang tanpa ada angin. Ku berjalan secara perlahan menuju gorden yang di jendela kamar ini. Ku pegang dan kubuka gordennya. Srek! Ternyata tidak ada siapa-siapa, tapi tidak ada angin juga di sini. Dan saat ingin kututup gordengnya lagi, aku melihat Rangga sedang berjalan, entah mau kemana. Sepertinya dia sedang ketakutan. Aku tidak memperdulikannya. Kututup kembali gorden ini, lalu aku bergegas untuk mandi, karena hari sudah mulai malam. Selesai mandi, aku turun ke bawah untuk bergabung bersama Salsa dan juga Cynthia. Mereka masih asik menonton televisi sambil makan-makan. "Oh ya, rumah aku belum dikunci. Temenin aku ngunci rumah dulu yuk," ajak Cynthia kepada kami. "Lo aja, War, gue tunggu di rumah sini saja," saut si Salsa. "Oke, yaudah, ayo Sin, ajakku." Aku pun dan Cynthia berdiri dari sofa. Lalu kami berjalan keluar menuju rumah Cynthia. Kita berdua berjalan dari rumah bibi ke rumah Cynthia. Sambil berjalan, kami juga sedikit mengobrol untuk mengisi suasana. "Sin, kenapa di sini jarang sekali orang-orang pergi keluar rumah?" tanyaku yang seketika merubah raut wajah Cynthia. "Seperti yang pernah aku bilang, War, mereka takut bertemu dengan hantu itu," jawab Cynthia. "Memang benar, hantu itu memang ada?" tanyaku berpura-pura tidak tahu. "Entahlah, War, selama ini aku juga tidak pernah lihat, tapi aku tetap waspada juga sih. Ih, ngeri juga ya lihat desa ini." Cynthia tersenyum.
Tidak terasa kita sudah sampai di rumah Cynthia. Cynthia langsung masuk untuk mengambil kunci rumahnya, dan aku menunggu di depan rumah. Saat aku duduk di kursi, kulihat banyak orang berkumpul di rumah depan rumah Cynthia. Terdengar juga suara teriakan orang. "Sepertinya ada yang kesurupan," kata Cynthia tiba-tiba. "Hah? Kesurupan?" tanyaku keheranan. "Sepertinya iya, War," jawab Cynthia sambil mengunci rumahnya. "Ayo coba kita samperin," ajak Cynthia. Aku berjalan mengikuti Cynthia dari belakang untuk sekedar mencari tahu apa yang sedang terjadi. "Gak, ada apa sih gak?" tanya Cynthia kepada Rangga yang kebetulan ada di situ. "Biasa, kesurupan," jawab Rangga. "Sarah lagi?" tanya Cynthia kepada Rangga. "Kok kamu nyalain hantu Sarah?" tanya Rangga sedikit keheranan. "Bukankah biasanya begitu gak?" ketus Cynthia. Asal kamu tahu ya, Sarah itu sudah tenang di sana. Dia sudah mati," saut Rangga tiba-tiba emosi. Aku memperhatikan raut wajah Rangga dengan seksama, seperti ada sesuatu dari dirinya. "Kenapa kamu? Kok seperti ini?" tanya Cynthia keheranan. Sudahlah, aku mau pulang," ketus Rangga sambil berjalan pulang. "Gue curiga sama anak itu," kataku pada Cynthia. Sudahlah, dia memang seperti itu," jawab Cynthia. "Astagfirullahaladzim, Salsa di rumah sendirian," kataku baru ingat. "Oh iya, ayo cepat kita harus segera pulang sebelum terjadi apa-apa di sana," ajak Cynthia sambil memegang tanganku. Lalu kita berdua berlari. Kita berdua berlari sekuat tenaga menuju rumah Bibi untuk mengecek Salsa di sana. Entah sudah berapa lubang jalan yang sudah kami loncati. Yang ada di pikiran kami saat ini adalah si Salsa. Tidak beberapa lama kemudian, kita pun sudah sampai di rumah Bibi. Sambil mengatur nafas, kubuka pintu rumah Bibi. "Salsa," teriakku memanggil Salsa. Tapi Salsa sudah tidak ada di depan TV. "Salsa," panggil Cynthia sambil masuk ke dalam rumah. Aku pun mengikuti masuk. Dek, jantung kami berhenti berdetak. Nafas kami tersengal. Kaki bergetar. Dan mulut kami menjadi kaku ketika melihat Salsa sudah melayang di udara dengan kepala berada di bawah dan kaki berada di atas. Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat kondisi sahabatku seperti itu. Aku merasa bersalah. Seharusnya tadi tidak aku biarkan dia sendirian di sini. Salsa, panggilku lirih sambil berjalan mendekat ke arah Salsa. Cynthia nampak shock dan terdiam. Wajahnya begitu pucat. Buah! Pintu rumah tertutup tiba-tiba dengan keras. Kami terkejut. Kami menengok ke arah pintu itu. Dan krek! Perlahan tubuh Salsa membalik. Kini kepalanya sudah berada di atas kembali. Namun dia masih melayang di langit-langit rumah. "Aku tahu siapa kamu," teriak Cynthia menunjuk ke Salsa. Aku hanya bisa berkata lirih memanggil Salsa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Perlahan kepala Salsa berdiri dari tundukannya. Matanya terbuka. Bola matanya memerah. Ini bukan Salsa. Shh. Salsa terbang ke arahku. Kedua tangannya mencekik leherku. Aku melihat ke arah Cynthia.
Dia mencoba melepaskan cekikan Salsa dari leherku. Aku terus berusaha melepas tangan Salsa dari leherku. Ini aku, Mawar. Aku sahabat kamu, kataku lirih sambil terpenggal-penggal. Lepaskan dia. Kamu bukan Salsa. Kamu Sahara kan? Teriak Cynthia ke arah Salsa. Dan tiba-tiba mata Salsa menengok ke arah Cynthia, lalu perlahan melepaskan cekikannya. Salsa berteriak sambil terbang menabrak tembok-tembok rumah ini. Suaranya sangat nyaring. Telinga kami sungguh tidak kuat mendengar teriakan sosok itu. Kita harus segera manggil Nenek Ani yang ada di depan rumah bibimu itu, teriak Cynthia sambil memegangi telinganya. Kamu saja yang ke sana. Aku akan terus di sini mengawasi Salsa, teriakku membalas Cynthia sambil menangis. Cynthia segera berlari menuju rumah nenek itu. Untung pintu sudah bisa dibuka. Salsa sudah terdiam. Dia masih melayang, tapi tidak mengeluarkan suara. Salsa, suaraku lirih dengan tetesan air mata. Melihat kondisi sahabatku seperti ini. Kamu harus bisa, harus bisa. Lalu tiba-tiba, tubuh Salsa terjatuh dari atas. Sepertinya sosok itu sudah keluar dari tubuh Salsa. Aku segera berlari ke arah Salsa. Dia tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat dan lemas. Kutaruh kepala Salsa di pahaku. Bibir Salsa nampak sudah membiru. Namun dia masih berusaha untuk terus tersadar. Mawar, kata Cynthia membuka pintu bersama dengan Nenek Ani. Ini ada apa, cu? Kata nenek itu sambil berjalan menuju ke arah kami. Nenek itu tidak terlihat seram, seperti awal pertama aku di sini. Dia sudah baikan, hanya perlu beristirahat, nasihat Nenek Ani. Coba tidurkan dulu di sofa itu, pinta Nenek Ani. Aku dan Cynthia membopong tubuh Salsa ke sofa ruang tamu. Sementara Nenek Ani mengambilkan minum dari dapur sambil dibacakan doa. Nenek Ani kemudian meminumkannya ke mulut Salsa. Salsa nampak sudah sedikit sadar, namun masih terlihat lemas. Suruh dia beristirahat. Nenek pulang dulu ya, kata Nenek Ani sambil berdiri dari sofa. Nek, tunggu Nek, ucapku sambil berdiri. Sampai kapan semuanya seperti ini, Nek? Tanyaku mengejutkan Nenek Ani. Sampai tubuh dari cucu nenek ketemu, jawab Nenek Ani melihat ke arahku. Sahara, tanyaku dengan lirih. Iya, Nenek Ani tersenyum. Jika tidak ada petunjuk, bagaimana kami bisa menemukannya? Tanyaku keheranan. Nah, hanya kamu yang bisa bantu desa ini. Sudah terlihat dari matamu. Makanya waktu kamu datang ke sini, nenek melihatmu terus. Karena nenek berusaha meyakinkan diri nenek bahwa ada orang yang akan menyelamatkan desa ini, yaitu kamu, Nak, kata Nenek Ani menjelaskan. Lalu, bagaimana Mawar bisa membantu desa ini, Nek? Tanya Cynthia yang sedang mengelus-ngelus rambut Salsa. Iya, Nek, bagaimana aku bisa membantu? Sedangkan aku tidak tahu cerita pasti dari cucu nenek,
sahutku. Hanya ada satu caranya. Kamu berkomunikasi dengan Sahara, jawab Nenek Ani sambil berjalan keluar. Berkomunikasi? Tanyaku kembali, dan Nenek Ani berhenti dari jalannya. Pagi sudah datang. Jam menunjukkan pukul 6:30 pagi. Aku bangun dari tidurku. Cynthia sudah tidak ada di kamar. Sepertinya dia sudah bangun terlebih dahulu. Salsa masih tertidur. Dia belum sepenuhnya kembali normal. Mungkin dia masih sedikit shock atas kejadian yang telah menimpanya semalam. Aku beranjak dari kasur. Setelah mencuci muka, aku turun ke bawah untuk mengecek Cynthia. Pagi, Sin, sapaku pada Cynthia yang sedang memasak sebuah sup. Hei, pagi juga. Salsa sudah bangun? Tanya Cynthia. Belum, Sin. Tapi gue rasa dia ingin bangun. Cuma masih sedikit shock sepertinya, jawabku. Ya sudah, biarkan saja dia istirahat, ucap Cynthia. Aku duduk di meja makan sambil mengambil roti tawar, lalu mengolesinya dengan mentega. Sin, menurut lo apa gue harus berkomunikasi dengan Sahara secepatnya ya? Tanyaku sambil memasukkan roti ke mulut. Ada baiknya sih gitu, tapi tunggu dulu sampai si Salsa membaik, ucap Cynthia. Oh ya, hari ini aku pulang dulu ya, ngambil baju. Ini Salsa sudah aku masakin sup ayam buat sarapan, dan untuk kamu ada ayam goreng juga di sini, sambung Cynthia. Perlu ditemanin gak? Tawarku. Tidak usah, kasihan Salsa sendirian, kata Cynthia. Oke, makasih ya, sudah masakin buat kami, ucapku pada Cynthia. Sama-sama, Mawar, jawab Cynthia sambil meletakkan masakannya di depanku. Oh iya, kalau Salsa sudah bangun, langsung suruh sarapan saja ya, kata Cynthia. Iya, tenang saja, jawabku. Aku berdiri dari kursi, lalu menuju tempat cuci piring untuk sekedar membersihkan bekas peralatan masak yang digunakan Cynthia. Sebenarnya aku pengen membangunkan Salsa untuk sarapan, tapi kasihan juga kalau harus dibangunkan. Kejadian semalam menurutku bukan suatu hal yang wajar untuk Salsa, karena selama ini Salsa tidak pernah kesurupan, bahkan sampai seperti itu. Di perjalanan pulang, Cynthia berpapasan dengan Rangga yang tengah mengendarai motornya menuju ke suatu tempat. Hai Sin, mau kemana kamu? Sapa Rangga sambil mematikan mesin motornya. Ini dari rumahnya bibinya Mawar, mau kembali pulang mengambil baju, jawab Cynthia. Ya sudah, ayo bareng aku, tawar si Rangga. Serius nih boleh? Tanya Cynthia. Boleh lah, santai aja kali, ujar Rangga. Baiklah, kata Cynthia sambil menaiki motor Rangga. Mereka berdua melaju menuju rumah Cynthia. Namun sebelum sampai di rumah Cynthia, Rangga membelokkan motornya ke arah rumahnya. Loh, ngapain gak? Tanya Cynthia setelah Rangga mematikan mesin motornya. Masuk dulu, aku mau ngomong sama kamu, ajak Rangga dengan wajah yang sedikit cuek. Cynthia merasakan ada yang aneh, namun itu tidak menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam rumah Rangga. Dia pun turun dari motor, lalu berjalan di belakang Rangga menuju ke dalam rumah. Setelah sampai di dalam rumah, Cynthia duduk di sofa ruang tamu Rangga. Rangga mengunci pintu rumahnya dan menatap wajah Cynthia dengan kasar.
Kamu mau ngapain gak? Tanya Cynthia yang merasa takut. Sin, aku cinta sama kamu, Sin. Ujar Rangga yang membuat Cynthia terkejut. Kamu tidak usah ngaco gak? Selama ini kita cuma temenan gak? Ujar Cynthia. Kamu cuma menganggapku sebagai teman? Tanya Rangga sambil duduk di samping Cynthia. Dan Cynthia pun sedikit menggeser tubuhnya menjauhi si Rangga. Iya gak lebih, ucap Cynthia. Kamu tahu apa perjuanganku selama ini untuk mendapatkan kamu? Tanya Rangga mulai kesal. Cynthia pun terdiam sejenak. Kenapa kamu secepat ini move on dari Sahara gak? Padahal baru 2 minggu yang lalu Sahara pergi meninggalkan kamu. Ucap Cynthia yang membuat Rangga mulai naik darah. Ya, itu perjuanganku, Sin. Ucap Rangga sambil berdiri dari duduknya. Maksud kamu? Tanya Cynthia melihat ke arah Rangga. Aku yang membunuh Sahara demi kamu, kata Rangga dengan emosi. Cynthia terdiam. Dia menelan sedikit ludahnya dan tidak menyangka dalam dibalik semua ini adalah teman dekatnya sendiri. Dia berdiri dan pak! Tamparan keras dari tangan Cynthia melayang ke wajah Rangga. Rangga nampak memegangi pipinya. Gak, sekarang di mana tubuh Sahara? Pasti kamu tahu kan? Kata Cynthia dengan menangis. Kamu mau tahu? Cynthia terdiam. Terima cintaku dulu, ujar Rangga sambil memegangi dagu Cynthia. Cynthia melepaskan tangan Rangga. Bajingan kamu, Rangga. Kenapa? Hah? Aku sudah perjuangin semuanya buat kamu. Dan sekarang kamu menolak mentah-mentah ungkapanku, kata si Rangga. Aku tidak akan pernah menerima cowok bajingan seperti kamu, gak? Ucap Cynthia dengan kasar kepada Rangga. Plak! Tamparan balik dari Rangga kepada Cynthia. Cynthia terjatuh di sofa akibat tamparan yang dilayangkan oleh Rangga. Darah segar keluar dari mulut Cynthia. Cynthia menangis, namun tidak akan ada yang mendengar tangisannya karena rumah Rangga jauh dari keramaian. Rangga duduk di samping Cynthia sambil memegangi mulut Cynthia secara kasar. Cewek sok jual mahal kamu, ucap Rangga kasar sambil membanting wajah Cynthia ke samping. Cynthia meneteskan air matanya. Rangga kembali memegang rambut Cynthia. Dia menjambak dengan kasar. Cynthia hanya terdiam sambil terus menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa temannya ini memiliki sifat seperti ini terhadap wanita. Sekarang terima cintaku dan kita akan menikah, kata Rangga dengan menjambak rambut Cynthia. Aku tidak akan terima cowok bajingan seperti kamu, saut Cynthia membalas omongan Rangga. Sekarang kasih tahu di mana tubuh Sahara, kata Cynthia dengan nada kasar. Kamu beneran mau tahu? Ayo, ikut aku, sambung Rangga sambil menyeret tubuh Cynthia ke dapur rumah Rangga. Cynthia nampak lemas. Rambutnya terus dijambak oleh Rangga menuju ke dapur tempat di mana Rangga menguburkan tubuh Sahara. Wajah Cynthia terlihat kusut dan darah terus mengalir dari mulut Cynthia. Di sini, ucap Rangga sambil membanting tubuh Cynthia ke sebuah gundukan tanah yang ada tepat di dapur si Rangga. Cynthia melihat ke bawah. Dia meneteskan air mata, membayangkan betapa kejamnya si Rangga saat memenggal Sahara. Dia tidak pernah berpikir
akan disiksa oleh seorang pria seperti ini. Lantai dapur Rangga sudah berkeramik, namun ada sisi yang sedikit lebar bekas galian tanah, dan di dalamnya pasti ada tubuh Sahara. Di situ tempatnya. Mau apa kamu dengannya? Mau nyusul juga? Tegas si Rangga. Cynthia hanya terdiam, sambil terus menangis, meratapi semua ini. Berdiri kamu cewek bodoh, kata si Rangga, sambil menjambak lagi rambut Cynthia. Cynthia mengelaknya, dan satu lagi tamparan dari Rangga, tepat di wajah Cynthia. Kali ini Cynthia langsung terjatuh dan pingsan. Darah keluar dari mulut Cynthia. Mulutnya membiru, dan wajahnya sedikit pucat. Rangga mulai panik melihat kondisi Cynthia yang seperti ini. Dia lalu menyeretnya ke dalam kamarnya dan mengikatnya di sebuah kursi. Rangga kemudian segera bergegas keluar dari rumahnya untuk mencari obat-obatan yang bisa menyembuhkan Cynthia. Dia tampak sedikit menyesal telah memperlakukan Cynthia seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 5:30 pagi, tapi Cynthia belum juga kembali dari rumahnya. Tadi katanya hanya sebentar, tapi sampai sekarang dia belum datang juga. Aku mulai khawatir dengan Cynthia. Anak itu tidak mungkin berlama-lama meninggalkan kami. Sedangkan Salsa sudah makan sore dan sudah minum obat, tapi dia masih tidak banyak bicara. Hanya diam saja, seolah-olah masih sedikit trauma atas kejadian semalam. Salsa masih tiduran di kamarnya. Dia sudah kusuruh untuk tidur, namun dia tetap mengelak dan hanya diam saja sambil memandangi langit-langit kamar. Pikiranku mulai cemas ketika jarum jam sudah menunjukkan waktu mulai malam. Aku melihat Salsa sudah tertidur. Akhirnya aku putuskan untuk pergi ke rumah Cynthia, melihat apa yang terjadi, sehingga Cynthia belum sampai di sini. Ku ambil jaketku. Aku berjalan keluar menuju rumah Cynthia. Di perjalanan aku sedikit cepat karena takut dengan jalan yang cukup sepi. Tinggal beberapa meter lagi aku sampai di rumah Cynthia. Setelah aku sampai di depan rumahnya, aku mulai mengetuk pintu rumah Cynthia. Namun tidak ada jawaban. Kupanggil Cynthia, tetap tidak ada sahutan darinya. Pikiranku mulai kemana-mana. Aku mulai takut dengan keadaan yang sepi. Setelah mengintip dari jendela kamar Cynthia dan tidak menemukan tanda-tanda bahwa Cynthia ada di rumah, kuputuskan untuk segera pulang karena Salsa di rumah sendirian. Aku berjalan cepat kembali ke rumah Bibi. Dengan perasaan yang sedikit takut dan khawatir, aku terus berharap bahwa Cynthia saat ini sudah ada di rumah Bibi. Gerbang rumah Bibi terbuka. Pikiranku sedikit lega. Sepertinya Cynthia beneran sudah di sini. Aku segera masuk ke dalam rumah. Namun saat aku ingin melangkah memasuki gerbang, aku menatap ke lantai atas, tempat di mana kamarku dan Salsa berada. Dan tanpa sengaja, aku melihat sosok berbaju putih mengintipku dari kamar. Dia nampak memperlihatkan wajah buruknya. Salsa. Aku ingat Salsa ada di kamar itu sendirian. Kubuang tatapan wajahku ke arah sosok itu. Aku berlari menuju ke dalam rumah untuk menemui Salsa yang saat ini sedang sendirian di kamar. Kunaiki satu persatu anak tangga dengan cepat. Aku membuka pintu kamar. Tapi sayang sekali, pintunya sangat sulit sekali untuk kubuka. Kudorong badanku ke arah pintu, berharap bisa sedikit membantu untuk membukanya.
Namun tiba-tiba, "Ah!" Salsa berteriak dari dalam kamar. Aku mulai panik, tapi pintu ini tetap tidak bisa dibuka. Dengan keras ku dorong lagi badanku ke arah pintu, dan akhirnya terbuka. Tapi Salsa di mana? Dia tidak ada. "Salsa, Aku meneriaki Salsa yang sudah tidak ada di dalam kamar. Aku masuk ke dalam kamar. Kubuka kamar mandi yang ada di dalam kamar. Namun Salsa tetap juga tidak kutemukan. Kemana sosok itu membawa pergi si Salsa? Kuyakin dia menculik si Salsa. Aku berjalan keluar menuruni anak tangga dengan cepat. Kubuka semua ruangan yang ada di lantai bawah dengan sigap. Salsa, panggilku yang mulai putus asa dengan semua ini. Aku terus memanggil nama Salsa, sambil membuka satu persatu ruangan yang ada di lantai bawah. Air mata kini mulai terjatuh. Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku terduduk di pinggir tembok, menyesal karena meninggalkan Salsa sendirian. Pikiranku mulai kacau. Cynthia telah hilang, dan kini Salsa sudah hilang juga. Namun tiba-tiba, pikiranku menuju apa yang pernah diucapkan oleh Nenek Ani kepadaku kemarin. Manggil Sahara. Ya, hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini. Aku berdiri dari sandaranku dan berjalan menuju gudang rumah bibi yang berada di belakang. Saat aku sudah memasuki gudang, suasana nambah hening dengan sedikit suara tikus yang sesekali lewat di depanku. Aku harus mulai sekarang. Aku duduk dan bersila di ruangan ini. Aku mulai melaksanakan apa yang pernah diperintahkan Nenek Ani padaku. Sahara, aku mengenalmu. Datanglah jika memang kamu ada saat ini. Sahara, datanglah, aku memanggilmu. Gerutuku secara lirih memanggil sosok Sahara. Namun sosok itu belum juga menunjukkan kehadirannya. Aku mengosongkan pikiranku dan mulai lagi kembali memanggil sosok itu. Sahara, gadis yang mati karena terpenggal. Datanglah, aku memanggilmu. Aku mulai merasakan udara dingin di sekitarku. Dan aku mulai merasakan kehadirannya. Aku terus fokus memanggilnya. Sahara, datanglah. Aku membutuhkanmu. Jika kamu ada di sini, berilah tanda untukku. Ucapku lirih ketika menggunakan kata-kata tadi. Buang. Sebuah kayu terjatuh di hadapanku. Aku tahu itu adalah sosok yang aku panggil-panggil tadi. Kau yang memanggilku, kenapa kau tidak membuka matamu? Ucap parau berasal dari sosok itu. Aku ingin membuka mataku, tapi aku takut saat kubuka mata ini. Sosok itu menampakkan wajahnya dengan buruk. Perlahan tapi pasti, kubuka mataku, dan dengan terkejut, aku tidak melihat sosok wajah buruk itu. Yang kulihat saat ini adalah wajah cantik dengan baju putih yang cukup bersih. Kamu mawar kan? Tanya sosok itu sambil melayang. Iya, saya mawar. Jawabku gugup melihat tingkahnya. Ada keperluan apa kau memanggilku? Tanya sosok itu. Aku ingin sahabatku kembali.
Jawabku dengan tegas. Bantu aku dulu, baru sahabatmu bakal kembali. Ucap sosok itu pada aku. Aku harus membantumu seperti apa? Sedangkan aku tidak tahu kenapa kau bisa mati. Ujarku berpura-pura tidak tahu. Tidak tahu? Bukannya kamu sudah tahu bahwa aku mati karena terpenggal? Ucap sosok itu sambil duduk di meja yang ada di gudang. Aku berdiri dan mencoba mendekat ke sosok itu. Iya, aku tahu. Namamu Sarah kan? Lalu aku harus seperti apa untuk membantu kamu? Tanyaku pada sosok itu. Temukan tubuhku, ucap Sarah. Aku akan membantumu menemukan tubuhmu, tapi dengan satu syarat, kataku memastikan. Kau memberi seorang hantu syarat? Tanya Sarah. Iya. Baiklah, apa syaratnya? Kamu harus cerita dengan jelas. Kenapa kamu bisa seperti ini? Tanyaku padanya. Sosok itu berjalan perlahan ke arahku. Aku sedikit mundur. Aku tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Aku menyuruhnya untuk cerita, bukan mendekatiku seperti ini. Tanpa pikir panjang, sosok itu masuk ke dalam tubuhku. Dia meronta dan menjerit di dalam tubuhku. Sepertinya dia ingin langsung menunjukkan apa yang dia alami secara langsung pada aku. Kepalaku semakin pusing. Aku sudah tidak bisa memikirkan apa-apa lagi. Sosok itu telah menguasai semuanya. Aku menjerit karena sosok itu. Dia berusaha memutar masa lalu dia melalui pikiranku. Aku berteriak sambil memegangi kepalaku. Sahara Anandira, seorang gadis yang bisa dibilang paling menonjol di desa ini. Ibu dan ayahnya sudah lama bercerai, dan dia hidup dengan neneknya dari kecil di desa Punggara ini. Banyak pria yang jatuh hati padanya, namun hanya satu yang memikat Sahara, dan dia adalah si Rangga. Penampilannya memang tidak sebagus pemuda lain, tapi dengan ketulusannya, ia berhasil memikat hati Sahara. Awal pertemuan, Sahara memang tidak begitu tahu sifat asli dari Rangga. Yang ia tahu, Rangga adalah sosok pria yang sangat baik. Memang dari segi luar, Rangga nampak sopan terhadap yang lebih tua dan nampak paling rendah hati dibanding pemuda-pemuda yang lainnya. Bahkan jika bertemu dengan nenek Sahara, Rangga terlihat meyakinkan akan menikahi Sahara. Tapi semuanya tidak tahu di balik sifat baik seorang Rangga. Kisah ini bermula saat usia Sahara menginjak 24 tahun. Saat itu Sahara mendapatkan surat dari seorang yang tidak jelas namanya. Di surat itu tertulis untuk Sahara agar datang di jembatan cinta, sebutan penduduk desa untuk jembatan yang menghubungkan desa Punggara dengan desa Abadijaya. Sahara pun menuruti perintah dari surat itu. Sekitar pukul 1 siang, Sahara keluar rumah untuk menuju alamat dari surat tadi. Dia hanya berjalan kaki. Sahara selalu berharap bisa bermain bersama Rangga. Namun sialnya Rangga selalu disibukkan dengan organisasi desanya dan tidak pernah ada waktu untuk sekedar jalan-jalan. Desa Punggara saat itu masih terlihat ramai, jauh seperti sekarang yang sungguh sangat sepi. Terlihat masih banyak penjual sayur keliling, anak-anak yang main bola di jalanan, serta ibu-ibu yang mengobrol di depan rumah-rumah.
Sarah dikenal sebagai sosok gadis yang patuh terhadap neneknya. Dia selalu berusaha menjaga dan membuat neneknya bangga terhadapnya. Sarah juga disegani oleh masyarakat sekitar. Setelah cukup lama berjalan, akhirnya Sarah sampai di jembatan. Dia melihat ke kiri dan kanan, namun tidak ada siapa-siapa di sini. Lalu di mana orang yang mengirim surat ini? Sarah pun duduk di pembatas jalan, menunggu seseorang yang mengajak bertemu di jembatan. Sudah hampir 10 menit dia menunggu, tapi tidak ada jawaban juga. Akhirnya Sarah turun dan berjalan menuju pinggir sungai yang ada di bawah jembatan. Air sungai nampak jernih, dengan batu-batu yang cukup besar dan menghiasi pemandangan di sekitar sini. Sarah duduk di pinggir sungai. Dia mengambil batu-batu kecil, lalu melemparinya ke sungai. Sesekali ia melihat HP-nya untuk mengecek jam. Kini sudah sekian puluh menit dia menunggu, sampai tiba-tiba ada sepasang tangan yang menutup matanya dari belakang. Dia mencoba untuk merabat tangan yang menutupi matanya. Sarah seperti kenal dengan tangan itu, tapi dia tidak tahu pasti siapa orangnya. "Ini siapa ya?" tanya Sarah sambil tersenyum kecil. "Ayo, kira-kira siapa ya?" ucap seorang cowok dengan bahasa halus. Sarah nampak mulai yakin dengan orang ini. "Ah, kamu?" ucap Sarah sambil melepas tangan yang menutupi matanya. Dan cowok itu adalah si Rangga. Betapa senangnya Sarah bisa bertemu dengan Rangga. "Maaf ya, aku telat datang. Banyak urusan soalnya," ujar si Rangga. "Oh, jadi kamu yang ngirim surat itu ya?" tanya Sarah sedikit tersenyum. "Iya cantik," ucap Rangga sambil duduk di sampingnya. "Ih, apaan sih?" Sarah mulai salah tingkah. "Happy birthday Sarah," ucap Rangga sambil memberi boneka kepada Sarah. "Wah, serius?" Sarah tambah salah tingkah. "Aku suka warnanya, pink," sambung Sarah sambil tersenyum. "Simpan ya, jangan sampai rusak," ujar Rangga. Sarah tersenyum. "Oh ya, aku boleh ngomong gak?" tanya si Rangga. "Ngomong apa?" tanya balik dari Sarah. Rangga menghadapkan badannya ke arah Sarah. "Aku ingin berbicara padamu. Sebenarnya sudah sejak lama aku menyimpan perasaan ini terhadapmu. Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku berharap kamu mengerti tentang perasaanku," kata Rangga yang membuat jantung Sarah berdetak sangat kencang. Maksud kamu?" tanya Sarah dengan salah tingkah. "Setelah sekian lama, inilah saatnya aku mengutarakan isi hatiku. Maukah kamu menjadi pacarku?" ujar si Rangga, yang seketika membuat Sarah tidak bisa berbicara. Sudah lama Sarah juga memendam perasaannya, dan sekarang itu semua terwujud. Berulang kali Sarah mengedipkan matanya, seolah-olah mengetes apakah ini mimpi. Sarah tersenyum dan lalu berkata, "Iya, aku mau kok." Mulai saat itu, mereka resmi menjalankan hubungan sebagai sepasang kekasih. Banyak pemuda-pemudi di desanya iri dengan hubungan mereka. Mereka sangat romantis, kemana-mana selalu berdua. Dan kini jika Rangga ada kepentingan rapat organisasi,
Dia tidak lagi sendiri dalam perjalanan. Sekarang Sarah selalu setia menemani kesibukan si Rangga sebagai ketua Karang Taruna di desa Punggara. Dan hari-harinya mereka selalu diwarnai dengan kesenangan dan juga keindahan cinta mereka. Jika dua insan yang telah berkomitmen untuk menjadi satu, maka tidak ada alasan untuk mereka berpisah. Itulah kata-kata yang selalu memotivasi hubungan mereka. 1 tahun kemudian, hari Kamis tanggal 23 April, tepat 1 tahun mereka menjalin cinta, dan tepat pula di hari ulang tahun Sarah yang ke-25. Sarah menunggu chat dari Rangga, berharap Rangga mau mengajak dia main. Ia merenung di kamar, sesekali menggeser-geser ponselnya, menunggu kabar dari sang kekasih. Sarah berpikir apakah dia lupa dengan tanggal ini. Di tanggal ini ada 2 momen yang sangat penting. Sarah mulai meneteskan air mata. Ia berdiri dari kasurnya, lalu melihat keluar melalui jendela. Tidak ada tanda-tanda bahwa Rangga akan datang ke sini. Akhirnya dia pun memutuskan untuk keluar mencari si Rangga. "Nek, aku pamit keluar sebentar ya, Nek," pamit Sarah sambil mengusap air mata. "Kamu mau kemana, Nak?" teriak neneknya yang melihat Sarah berlari keluar. Sarah tidak menjawab. Neneknya hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di jalan Sarah melihat kiri dan kanan, berharap bertemu dengan Rangga. Tapi ia tetap tidak melihat ada Rangga di sini. Sarah terus berjalan menyusuri desa ini. Ia semakin putus asa. Ia mulai berpikir buruk tentang Rangga. Apakah dia ada yang baru? Apakah dia bosan dengannya? Sarah meneteskan air matanya. Dia duduk di kayu pinggir jalan sambil mengusap air matanya. Saat ia mengusap mata sebelah kirinya, Sarah tidak sengaja melihat sosok pria dan wanita sedang bercengkrama di ujung jalan. Si wanita nampak marah, namun si pria terus membujuknya. Sarah menyipitkan matanya, mempertajam penglihatan ke arah 2 manusia tersebut. Dan betapa kagetnya saat dia mengetahui bahwa sosok pria yang ada di sana merupakan kekasihnya sendiri, yaitu si Rangga. Sarah berdiri dari duduknya. Dia berlari menuju ke arah Rangga. Tapi telat, Rangga sudah berjalan ke arah rumahnya. Di sana nampak si wanita masih murung. Akhirnya Sarah tetap melanjutkan larinya dan menyambangi wanita tadi. "Siapa kamu? Ada urusan apa kamu sama Rangga?" tanya Sarah dengan menangis. "Kamu Sarah kan? Dengerin aku," ucap wanita itu. "Cukup," tegas Sarah. "Kamu Cynthia kan?" tanya Sarah. "Iya, aku Cynthia. Aku tidak bermaksud merebut Rangga darimu. Dia yang terus-terusan mengejarku. Aku terus menolak karena aku tahu dia milikmu," ujar Cynthia yang membuat Sarah merasa bersalah telah berpikiran buruk terhadapnya. "Terima kasih," ucap Sarah sambil berlari menuju ke rumah Rangga. Sesampainya di rumah Rangga, brak! Sarah membanting pintu rumah Rangga dan membuat Rangga terkejut, lalu berdiri dari kursinya. "Apa-apaan kamu? Tiba-tiba seperti ini," tegas Rangga ke arah Sarah. "Kamu lupa sekarang ini tanggal berapa?" tanya Sarah sambil menangis.
Iya, aku tahu. Sekarang tanggal 23 kan? Ucap si Rangga. Lalu, kenapa kamu malah mengejar-ngejar wanita yang jelas-jelas tidak menyukaimu? Tanya Sarah. Siapa? Cynthia. Ucap si Rangga. Memangnya kenapa? Aku suka sama dia. Ujar si Rangga. Dan seketika membuat hati Sarah menjadi tumbang. Sarah tampak lemas. Dia tidak menyangka Rangga seperti ini terhadapnya. Belum sempat Sarah melanjutkan bicara, Rangga pergi ke kamarnya, meninggalkan Sarah. Dengan cepat Sarah menyusulnya di kamar. Dan betapa terkejutnya Sarah ketika mengetahui banyak botol bir di kamar si Rangga. Kamu meminumnya? Tanya Sarah. Ya, kenapa? Jawab Rangga. Di balik ramahnya kamu, di balik tingkah laku kamu yang bijak, ternyata kamu seperti ini. Ujar Sarah dengan berurai air mata. Plak! Tamparan Rangga melayang ke pipi Sarah. Sarah memegangi pipinya sambil terus menangis. Sarah sangat tidak percaya dengan semua ini. Awas kalau sampai kamu bilang kepada penduduk desa, ancam Rangga sambil memegangi dagu Sarah, lalu membuangnya. Sarah semakin menangis. Perlahan dia mundur dan ingin berlari. Penduduk desa akan tahu dengan tingkah laku kamu, ancam Sarah kepada si Rangga. Dan Sarah berlari keluar. Namun ketika baru melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja, kes! Tebasan pedang Rangga mengarah tepat di leher Sarah dan membuat kepala Sarah terjatuh, menggelinding ke bawah. Tubuh Sarah sempat berdiri beberapa detik sebelum akhirnya terjatuh, mengikuti kepalanya yang telah duluan terjatuh. Darah segar mengalir dari bagian tubuh leher dan bagian kepala. Nyawa Sarah melayang. Dia tidak merasakan sakitnya tebasan pedang yang diarahkan kepada lehernya. Tapi kini arwahnya terjebak di kegelapan karena tubuh Sarah dan juga kepalanya terpisah tidak kunjung dipertemukan untuk dijadikan satu, lalu dikubur. Ini semua karena Rangga yang hanya mengubur tubuh Sarah di dapur rumahnya dan membuang kepala Sarah di sungai. Wush! Kini hantu Sarah keluar dari tubuhku. Kepalaku pusing setelah dia memutar memori masa lalunya di kepalaku. Aku terduduk. Tubuhku menjadi lemas, membayangkan begitu tersiksanya Sarah saat itu. Kisah cinta mereka sebenarnya sungguh sangat romantis. Namun karena ketidakpuasan seorang pria yang bernama Rangga, akhirnya kisah cinta itu berujung tragis dengan Sarah yang harus kehilangan nyawanya. Salsa aman bersamaku, ucap hantu itu membangunkan lamunanku. Aku ingin bertanya kepadamu, kamu sudah jelas-jelas mengetahui siapa pembunuh kamu, tapi kenapa kamu justru menghantui penduduk lain? Tanyaku kepada hantu Sarah. Aku tidak pernah ada niatan untuk menghantui mereka. Aku hanya ingin mereka menolongku. Tapi mereka justru menuduhku yang tidak-tidak. Ujar Sarah sambil terseduh. Lalu, kenapa kamu tidak membalaskan dendammu kepada Rangga? Tanyaku sekali lagi. Aku tidak pernah mempunyai dendam dengan orang yang aku sayangi.
Jawab Sarah dengan singkat, namun membuatku tersentuh. Aku sempat terdiam, dan akhirnya kualihkan pembicaraan. Sekarang Salsa ada di mana? Sudah ku bilang, dia aman denganku. Kamu tidak perlu memikirkannya. Yang terpenting saat ini adalah kamu membantu Cynthia, ujar hantu Sahara. Maksud kamu? Tanyaku keheranan. Cynthia sekarang berada di rumah Rangga. Dia sedang disiksa olehnya, ucap Sahara. Aku terkejut, dan sekarang aku tahu kenapa Cynthia tadi tidak ada di rumahnya. Kamu tidak punya waktu banyak. Berlarilah dan selamatkan dia, kata hantu itu, lalu terbang menembus tembok dan menghilang. Aku segera bangkit dan berlari keluar untuk rumah Rangga. Aku tidak punya banyak waktu, namun aku sempatkan berbelok ke rumah Nenek Ani untuk mengajaknya ikut bersamaku. Di perjalanan kami berdua pun juga tidak sengaja bertemu dengan kepala desa. Tanpa pikir panjang, aku mengajak beliau untuk menemani kami juga. Aku, Nenek Ani, dan juga Pak Yoga menuju rumah Rangga untuk mengungkap apa yang dulu telah ia perbuat. Sebelumnya aku sudah menelpon Bibi untuk segera pulang. Bibi sempat khawatir dengan kondisi kami, karena aku menelponnya masih dalam keadaan menangis. Tapi akhirnya Bibi mengiyakan, dan katanya langsung jalan menuju kembali ke desa ini. Saat ini jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Tidak terasa ternyata sudah di pertengahan malam. Kami terus berjalan. Wajah Nenek Ani nampak mulai risau. Beliau tahu malam ini ia akan bertemu dengan jasad cucunya sendiri yang sudah terpisah dengan kepalanya. Akhirnya setelah beberapa lama, kita pun sampai di rumah Rangga. Pintu rumah Rangga nampak terkunci dengan rapat. Kita bertiga sudah berusaha memanggilnya, namun tidak ada jawaban sama sekali dari Rangga. Dengan sedikit kesal, akhirnya Pak Yoga mendorong pintu rumah Rangga dengan kuat. Bah! Pintu rumah Rangga langsung terbuka karena dorongan dari Pak Yoga. Setelah itu kami segera bergegas mencari Rangga dan Sinta. Kita bertiga berpencar menelusuri rumah Rangga. Namun tidak ada tanda-tanda Rangga ada di rumah. Aku memasuki sebuah kamar. Nampaknya kamar Rangga. Terlihat sudah berantakan, dengan bekas tali yang sepertinya untuk mengikat seseorang. Di sini juga kutemukan tetesan darah segar. Aku semakin yakin ini adalah tetesan darah dari Cynthia. Aku segera bangkit, lalu berjalan keluar dari kamar. Bagaimana, Nek? Rangganya ada? Tanyaku kepada Nenek Ani. Sepertinya tidak ada di sini, Nak, jawab Nenek Ani. Iya, sepertinya dia sudah pergi dari sini, sahut Pak Yoga dari belakang kami. Aku berpikir lari kemana si Rangga. Bagaimana dia tahu jika aku akan ke sini? Namun tiba-tiba aku teringat bahwa halaman belakang belum kita cek. Pak, ayo kita coba cek di halaman belakang rumah ini, ujarku kepada Pak Yoga. Tanpa jawaban, Pak Yoga segera berlari menuju ke halaman belakang. Aku dan Nenek Ani mengikutinya dari belakang. Setelah kita membuka pintu belakang, ternyata benar Rangga ada di sana. Rangga memegangi leher Cynthia sambil mengacungkan pisau kepada Cynthia. Jika kalian mendekat, maka dia akan mati, ancam Rangga kepada kami. Ternyata sifat kamu selama ini seperti ini, ucap Pak Yoga.
karena heran melihat Rangga seperti itu. "Lepaskan Cynthia sekarang," tegasku sambil melangkah ke depan. "Jangan mendekat," saut Rangga yang membuatku kembali mundur. "Di dapur sebelah mana jasad Sahara kamu kuburkan?" tanyaku memastikan. "Kamu tidak akan pernah tahu," jawab Rangga. "Jangan-jangan kedua orang tuamu mati karena ulahmu juga, Rangga," kata Nenek Ani yang langsung membuat kami menengok ke arahnya. "Tolong aku, tolong," ujar Cynthia dengan lirih. Sungguh pedih melihat Cynthia dalam keadaan seperti itu. Namun Rangga justru semakin mengeratkan tangannya ke leher Cynthia. "Ya, akulah yang membunuh kedua orang tuaku. Mereka berdua tidak pergi meninggalkanku, tapi akulah yang membunuhnya, dan aku kubur jasad mereka berdua di kebun kami," tegas si Rangga, dan membuat Nenek Ani memegangi dadanya. Hatinya seperti teriris mendengar jawaban dari Rangga. Bagaimana mungkin dia tega membunuh orang tuanya sendiri? "Anak biadab kamu," seru Nenek Ani sambil menunjuk ke arah Rangga. "Hahaha." Rangga malah tertawa. Tiba-tiba angin tertiup dengan kencang. Pohon-pohon di sekitar rumah Rangga bergerak dengan kencang, dan daun-daun yang tua berguguran di atas kami. Aku melihat ke atas. Langit tidak mendung, tapi dari mana asal angin ini? Pak Yoga panik, begitupun dengan Nenek Ani. Rangga nampak juga merasakan kepanikan, sampai dia melepaskan Cynthia dari eratannya. "Mawar," kata Cynthia sambil berlari ke arahku, lalu memelukku dengan erat, seakan-akan bersyukur bisa lolos dari maut. Nenek, aku tahu di mana tubuh Sahara, Nek," sambung Cynthia sambil melepaskan pelukannya. Nenek Ani menengok ke arahnya. "Di mana, Nak?" tanya Nenek Ani. Tanpa jawaban, Cynthia langsung menarik tangan Nenek Ani menuju dapur. "Cynthia!" teriak si Rangga. Cynthia hanya menengok, lalu melanjutkan jalannya. Rangga mengejar Cynthia, namun berhasil aku halangi dengan Pak Yoga. "Lepaskan aku," kata Rangga sambil mendorong kami berdua. Pak Yoga terpental jatuh ke bawah. Begitupun denganku. "Kau kepala desa bodoh!" teriak Rangga sambil mengarahkan pisau kepada Pak Yoga. "Rangga, jangan Rangga!" Belum sempat aku meneruskan perkataanku, pisau Rangga sudah mengarah ke perut Pak Yoga. Tapi sayang pisau itu melenceng dari perut Pak Yoga karena beliau menghindar. Pak Yoga berdiri, lalu mengambil sebuah balok kayu yang tidak jauh dari tubuhnya. Kemudian dengan keras Pak Yoga memukulkan balok kayu itu tepat ke arah Rangga, sehingga membuat Rangga terjatuh dan lemas. "Pak, lari Pak, susul Cynthia dan Nenek Ani untuk mengambil tubuh Sahara," teriakku yang saat itu masih berada dalam keadaan terjatuh. Dengan cepat Pak Yoga berlari menemui Cynthia dan juga Nenek Ani. Aku bangun dari dudukku. Kulihat Rangga masih sedikit lemas, namun ia terus berusaha berdiri. "Kau sungguh manusia paling jahat di dunia ini, Rangga. Kamu telah membunuh orang yang jelas-jelas mencintaimu. Kamu juga membunuh kedua orang tuamu." Perkataanku memaki si Rangga. "Hentikan!" teriak Rangga sambil berdiri.
tidak usah ikut campur dengan urusanku, ancam Rangga sambil mengambil balok kayu yang dipukulkan oleh Pak Yoga. Mau apa kamu, Rangga? Kataku sambil mundur perlahan, melihat Rangga yang terus mendekat dengan balok kayunya. Aku akan membunuhmu, tegas Rangga sambil mengarahkan balok kayu tersebut ke arahku. Aku berteriak, namun syukur aku berhasil menghindar dari pukulan itu. Aku berlari menuju kebun-kebun yang ada di belakang rumah Rangga. Jangan lari kamu, Mawar. Aku akan terus mengejarmu sampai aku berhasil membunuhmu di sini, seru si Rangga sambil berlari mengejarku. Aku terus berlari menerobos semak-semak di kebun ini. Jantungku berdetak sangat kencang. Kematian sepertinya sudah menghantui pikiranku. Tidak aku pedulikan sudah berapa tanaman yang aku injak-injak di sini. Yang terpenting bagiku saat ini adalah lolos dari kejaran si Rangga. Aku melihat ada pohon besar di sana. Kuputuskan untuk bersembunyi di balik pohon itu, menghindari kejaran si Rangga. Aku duduk di balik pohon ini. Nafasku masih tersengal-sengal. Detak jantung juga masih kencang. Aku berharap Rangga tidak menemukanku di sini. Di mana kau, Mawar? Suara Rangga terdengar begitu dekat. Aku semakin takut. Kututup mulutku dengan tanganku agar tidak refleks berteriak. Kaki Rangga semakin melangkah ke depan. Perlahan aku menarik nafasku dan menahannya agar tidak terdengar suara nafasku. Setelah beberapa detik, aku tidak mendengar kembali suara langkah kaki Rangga. Aku berdiri untuk keluar dari balik pohon ini karena aku tahu Rangga sudah pergi dari sini. Dengan perlahan aku melangkahkan kakiku untuk kembali menemui Cynthia, Nenek Ani, dan juga Pak Yoga di rumah si Rangga. Namun saat baru 3 langkah, tiba-tiba saja, buang! Balokan kayu mengarah di pundakku. Aku tersungkur di tanah. Darah segar keluar dari mulutku. Aku mencoba untuk berdiri, namun Rangga mendorongku kembali ke tanah saat tubuh ini mencoba untuk berdiri. Kau wanita bodoh yang datang jauh-jauh dari kota hanya untuk ikut campur urusan orang. Suara Rangga sambil menarik rambutku dari belakang dengan keadaanku yang masih tersungkur di tanah. Berdiri kau wanita bodoh, jambak ke Rangga dan langsung membuatku berdiri seketika. Aku tidak bisa berbicara. Tubuh ini sudah tidak ada tenaganya lagi untuk sekedar lolos dari Rangga. Bram! Tiba-tiba tubuhku terjatuh lagi. Lagi-lagi tubuhku terjatuh di tanah karena dorongan dari Rangga. Darah kembali keluar dari mulutku. Penglihatanku mulai berkunang-kunang. Kepalaku sudah berat untuk kuangkat. Hentikan, Rangga! Suara Cynthia tiba-tiba datang di antara kami dan disusul Pak Yoga di belakangnya. Oh, rupanya kalian berdua akan menyusul mati wanita ini, tanya Rangga sambil menginjak punggungku. Aku berteriak, merasakan sakit dari injakan kaki Rangga. Angin kembali bertiup kencang secara tiba-tiba. Mereka semua nampak panik dan bingung dari mana asal angin ini. Suara Cynthia sambil memegangi kepalanya. Aku tahu Sahara mencoba masuk ke dalam tubuh Cynthia. Pak Yoga memegangi tubuh Cynthia, yang kala itu matanya sudah memerah. Rangga mulai heran dengan keadaan Cynthia. Ia perlahan mundur ketika mata merah Cynthia yang sudah dimasuki Sahara.
melihat ke arahnya dengan tajam. Cynthia mendorong Pak Yoga hingga terpental. Dengan kencang Cynthia berjalan mengarah ke Rangga dan mencekik leher Rangga dengan kencang. Aku merangkak ke arah Pak Yoga. Dengan bantuan Pak Yoga, akhirnya aku berdiri, meskipun dengan sedikit lemas. Pak Yoga memegangi tubuhku agar tidak terjatuh kembali. Kali ini kubiarkan hantu Sahara masuk ke dalam tubuh Cynthia dan memberi pelajaran kepada Rangga. "Kau telah membunuhku." Suara Cynthia terdengar parau. Siapa kamu?" tanya Rangga sambil memegangi tangan Cynthia yang mencekik. "Aku kekasihmu dulu, yang kau bunuh karena ketidakpuasanmu dengan satu wanita." "Sarah, kamu Sarah. Lepaskan aku, Sarah." Rangga terus merengek kepada Cynthia. "Wah!" teriak Sarah yang berada di tubuh Cynthia ke arah wajah Rangga. Aku dan Pak Yoga menutup telinga karena teriakan nyaring dari Cynthia. Rangga nampak membuang mukanya dari muka Cynthia yang tiba-tiba berubah menjadi buruk rupa dengan wajah yang hancur dan mata yang semakin memerah. "Lepaskan aku, Sarah. Aku cinta kamu," tutur si Rangga dengan wajah yang semakin memelas. "Kamu harus ikut aku, Rangga," ancam Sarah. Buang! Tubuh Cynthia yang sudah dikuasai oleh Sarah mendorong Rangga jatuh ke tanah, dan kepala Rangga langsung menyentuh batu sehingga darah keluar dari kepalanya. Rangga merangkak menjauh dari Cynthia. Namun dengan sigapnya, tangan Cynthia langsung menarik kaki Rangga dan membanting tubuh Rangga ke batang pohon besar itu. Buah! Tubuh Rangga terbanting dengan keras, kemudian jatuh lagi ke tanah. Kini darah segar keluar dari mulutnya. Aku dan juga Pak Yoga berulang kali memalingkan wajah kami saat melihat Cynthia yang telah dikuasai Sahara sedang menyiksa si Rangga. Tanpa ampun mata Cynthia melotot ke arah Rangga dan membuat Rangga melayang ke udara. Dan lalu kemudian, kas! Tubuh Rangga tertancap di batang pohon yang sedikit lancip. Darah keluar dari perutnya. Aku tidak tahan melihat penyiksaan ini. "Hentikan, Sarah! Hentikan!" teriakku sambil menangis. Sarah hanya melihat ke arahku sambil tersenyum. Namun setelah itu, dia kembali melihat ke arah Rangga dan membuat Rangga melayang di udara. Lalu dengan kasar, Sarah membanting tubuh Rangga hingga terjatuh dan menimpa sebuah batu besar yang ada di pohon ini. Tubuh Rangga menjadi hancur, kepalanya hampir copot. Nyawa Rangga kini telah melayang. Sarah berhasil membuat kekasihnya menyusulnya. Aku memalingkan wajahku dari tubuh Rangga yang sudah berantakan. Pak Yoga mencoba menenangkan Sarah yang berada di tubuh Cynthia. "Keluarlah, Nak. Semuanya sudah berakhir. Tubuhmu sudah dibawa pulang ke rumah nenekmu," nasihat Pak Yoga kepada Sarah yang mencoba mendekat kembali ke tubuh si Rangga. Seketika Cynthia berhenti, dan dengan teriakan yang kuat, Sarah keluar dari tubuh Cynthia. Cynthia menjadi lemas, tubuhnya hampir terjatuh. Aku menghampiri dan menangkap tubuh Cynthia yang sebentar lagi jatuh ke tanah. "Ada apa ini?" Tiba-tiba seorang pemuda datang ke arah kami. "Astagfirullahaladzim." Pemuda itu melihat tubuh Rangga yang sudah hancur. "Tidak usah banyak bicara.
Silahkan bantu kedua wanita ini ke depan. Lalu suruh beberapa orang untuk membantuku membereskan tubuh Rangga," kata Pak Yoga kepada pemuda itu. "Baik, Pak," pemuda itu berkata kepada Pak Yoga. Dengan bantuan pemuda tadi, aku membawa Cynthia ke depan. Tubuhku sebenarnya juga sudah tidak dapat berjalan dengan seimbang. Namun pemuda itu terus berusaha menjaga kami berdua berjalan ke depan. Di depan rumah Rangga, para warga desa sudah ramai berkumpul. "Mawar, Cynthia," teriak Salsa di antara mereka, dan disusul Bibi yang ternyata sudah sampai di desa ini. "Kamu tidak apa-apa, Nak," Bibi berkata sambil panik. "Tidak apa-apa, Bi. Sa, bantu Cynthia, Sa," suruhku kepada si Salsa. Pemuda itu menurunkan Cynthia ke kursi yang ada di depan rumah Rangga. Aku dan Cynthia duduk di kursi ini. Tubuh Cynthia masih lemas, tetapi matanya sudah terbuka. Bibi mengambilkan minuman yang ada di tasnya, lalu menyuruh Cynthia untuk minum, agar tubuhnya kembali segar. "Mawar, dia menolongku," ucap Salsa pelan di depanku. "Dia siapa, Sa?" tanyaku keheranan. Salsa tersenyum. Aku sadar siapa yang dimaksud oleh Salsa. Dia adalah Sahara. Seperti kata Sahara, bahwa dia akan melindungi si Salsa. Orang-orang kini mulai ramai berkumpul. Tubuh Rangga telah dibawa dari tempat kejadian ke dalam ambulan. Aku dan Cynthia masih terduduk di kursi. Rasa takut masih menyelimuti pikiran kami. Bahkan sampai saat ini, Cynthia belum berbicara. Bibi terus mencoba menenangkan Cynthia, dan Pak Yoga telah menghubungi orang tua Cynthia agar untuk segera pulang. "Terima kasih, Nak," ucap Nenek Ani tiba-tiba di belakangku. "Nek, di mana tubuh Sahara, Nek?" tanyaku sambil berdiri. "Sudah ada di rumah Nenek. Besok pagi akan dimakamkan," kata Nenek Ani sambil tersenyum. Hari sepertinya sudah mulai pagi. Selama semalaman, aku berhadapan dengan maut. Tapi akhirnya, semua telah usai dan berhenti. Di antara keramaian para penduduk desa yang hadir di sini, aku melihat sosok gadis berdiri di ujung sana. Kusipitkan mataku, dan ternyata itu adalah Sahara. Dia tersenyum ke arahku. Aku membalas senyumannya, dan seketika tubuhnya menghilang dari pandanganku. Kini Sahara sudah tenang di sana. Dia sudah tidak terjebak lagi di kegelapan. Warga desa juga akan tenang, karena tidak akan diganggu lagi dengan sosok hantu yang mereka sebut terkutuk. Pak Yoga juga mengajak para lelaki untuk menggali kuburan orang tua si Rangga, supaya bisa dimakamkan secara layak. Selamat tinggal Sahara, rohmu akan tenang di sana, dan aku senang bisa membantumu. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.